Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarifi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayyuhal mu'minun Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati zawil arham. Qala ta'ala walikulli wajahatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmatnya yang senantiasa diberikan kepada kita hambanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumber ketauladanan, manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Islam mengajak orang yang beriman untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasulullah juga memotivasi para sahabat untuk berlomba-lomba melalui amalan dan ilmu pengetahuan. Janji Rasulullah tentang berita gembira, kepastian masuk surga bagi sebagian sahabat menjadi contoh bahwa persaingan dalam kebaikan mendapat tempatnya. Hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrin fil jannati wa Umaru fil jannati wa Utsmanu fil jannati wa Aliyum fil jannati wa Talhah fil jannati wa Zubair fil jannati wa Abdurrahman bin Aufin fil jannati wa Sa'dum fil jannati wa Sa'idum fil jannati wa Abu Ubaidah binil Jarrah fil jannati." Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Menariknya tidak semua sahabat mendapatkan berita gembira ini. Rasulullah ingin memberikan motivasi bagi sahabat yang lain untuk berlomba-lomba mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Bagi manusia berorientasinya kepada materi, tentu sulit untuk melakukan perlombaan dalam kebaikan. Segala hal yang dilakukan demi mengejar dunia dengan menghalalkan segala cara. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlomba dalam kebaikan adalah tuntunan Allah dan Rasulullah. Berlomba dalam kebaikan tidak serta-merta ditujukan kepada ibadah saja. Lihat
Sebagaimana para sahabat gemar melakukan ibadah, bahkan ada yang ingin dalam hidupnya melakukan puasa dan sholat secara terus-menerus. Lalu ditegur oleh Rasulullah dan diingatkan bahwa yang dimaksud dalam Islam tidaklah seperti itu. Berlomba dalam kebaikan dimaksudkan untuk bersemangat mencari penghidupan yang baik demi agama, sebagaimana esensi dalam surah Al-Jumu'ah, bahwa selesai sholat tidak harus duduk di masjid, tetapi menyebar untuk bekerja kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lomba pada dasarnya memberikan motivasi bagi lain untuk membuat kebaikan serupa. Esensi dari nilai-nilai Islam mengajarkan untuk berlomba meraih musyhadat dan tidak membawa mudarat untuk diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli wajhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir." Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Agama mengajak kita untuk berlomba secara berjamaah. Filosofi lebah sebagaimana yang diibaratkan Rasulullah, yakni perumpamaan kaum muslimin yang memberi manfaat kepada yang lain, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, masalul mu'min kamasalin nahlah in akalat tayyibah wa in wada'at tayyibah wa in waqa'at ala audin nakhirin lam tashkirhu wa mislul mu'min misalu sabikatiz zahabi inna fakhata 'alaiha ahmarat wa in wuzinat lam tangkus. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lebah. Ketika memakan, tidak pernah memakan kecuali memakan yang baik. Ketika meninggalkan sesuatu atau memberi sesuatu, tidak pernah kecuali yang baik. Ketika menginjak dahan, tidak pernah merusaknya. Perumpamaan seorang mukmin adalah seperti lantakan emas. Ketika dibersihkan akan mengkilat, dan ketika ditimbang tidak pernah kurang. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Lomba yang disebut dalam Al-Quran sendiri selalu berkembang dengan semangat optimis. Ciri khas Muslim sejati adalah selalu menjadi pemenang, yakni menang bersama-sama, yakni sebagai pemenang di kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan sebagianmu dari kenikmatan duniawi,
dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks keluarga, perlombaan dalam kebaikan erat kaitannya dengan peran suami berbuat baik kepada istrinya, dan demikian sebaliknya. Bagaimana Sayyidah Khadijah ketika di akhir usianya menyebut tentang permintaan sorban Rasulullah untuk dijadikan kain kapan. Lalu Rasulullah mengisyaratkan bahwa Sayyidah Khadijah adalah seorang yang sudah memenangi dunia dan akhirat. Lomba kebaikan antara suami dan istri bukan pada beberapa banyak melontarkan kata-kata mesra, tetapi sebagaimana wujud kasih sayang dengan bekerjanya suami dan penjagaannya dan takzimnya istri pada suami. Pentinglah bagi orang tua mengikuti lomba memuliakan dan mendidik anak, bahwa perlombaan ini semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah dan semangat mendidik anak-anak agar menjadi generasi penerus yang berkualitas. Mari kita merenungkan kembali sebagaimana giatnya para ulama dalam berlomba meraih ilmu, bahkan rela tidak tidur di kasur yang empuk dan tidak makan yang enak-enak demi mengajarkan ilmu. Agama Islam adalah agama yang selalu memberikan motivasi untuk berlomba meraih kemenangan dari setiap individu. Maka ambillah peran kita masing-masing. Berlombalah untuk meraih kemenangan yang sejati. Lomba yang membuat kita menang, disayangi oleh manusia dan diridhoi pula oleh Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.